Nah, jadi pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah menghitung kebutuhan. Ini kemarin sama ya, kayak yang slide sebelumnya, gitu, materi sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk menghitung kebutuhan ini kan diperlukan berat badan sama panjang badan maupun tinggi badan kayak gitu ya. Nah, misalkan teman-teman merasa kesulitan, ibunya mungkin nggak ingat berapa kayak gitu ya. Nah, itu bisa sebentar ya. Teman-teman bisa menanyakan ibunya lewat KMS ya. Ibu mungkin berat badan maupun panjang badan terakhir yang terdata di KMS itu berapa Bu? Kayak gitu. Jadi bisa menanyakan di data itu. Kalau misalkan nggak ingat akhir-akhir ini berapa, kan memang jarang menimbang ya. Maksudnya kalau nggak di posyandu biasanya juga di rumah tangga itu nggak tersedia gitu untuk mengukur panjang badan maupun berat badannya. Jadi dipastikan dia umurnya berapa. Kalau umur biasanya lebih tahu ya, tapi kalau dia berat badan, panjang badan itu biasanya agak lupa. Gitu. Makanya harus dipastikan lewat KMS. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menghitung kebutuhan. Jadi di awal, di sebelumnya, bisa sebelumnya juga, yang di materi sebelumnya itu kan sudah ada caranya ya, kayak gitu. Energinya misalkan mau pakai yang dia usianya 12 ke bawah atau 12 ke atas. Gitu. Kan perhitungannya beda ya untuk kalorinya. Jadi kalau misalkan dia rentang, jadi teman-teman nih bisa pilih yang tengah-tengahnya juga bisa, milih yang paling maksimal juga bisa, yang di minimal juga bisa. Jadi terserah. Nah, ini pakainya kan 110 ya dikali desirable body weight. Jadi beratnya. Jadi nanti beratnya berapa kayak gitu dikalikan gitu dengan kebutuhan energi berdasarkan umurnya. Nah, begitupun juga protein, lemak, karbohidrat. Jadi teman-teman kalau protein itu kan kemarin juga ada prosentasenya, juga bisa pakai prosentase ataupun pakai yang dia 2 gram ataupun 2,2 kalau nggak salah ya. Jadi ada yang lebih dari 6, ada yang dia kurang dari 6 kayak gitu. Jadi nanti perhitungannya mau pakai yang mana itu terserah kayak gitu ya. Terus kebutuhan lemak juga ini kan juga di bawah di 1 tahun pertama sama 1 tahun selanjutnya ya, ini ya prosentasenya ya. Jadi ini nanti prosentasenya dikaliin dengan kalori yang ini, dan juga dan jangan lupa dikonversi dengan gram. Ya, ini kan masih kilokalori ya. Jadi kalau protein, karbohidrat itu kan dibagi dengan 4 kilokalori ya, karena densitas energinya mau dijadiin gram kayak gitu. Ini juga karbohidrat kalau misalkan mau pakai persentase nggak masalah, ataupun mau pakai yang perhitungan seperti ini, jadi pengurangan aja kayak gitu. Nah, didapatkan energinya karbohidratnya yang ini. Selanjutnya kita menghitung ASI atau PASI. Jadi kalau misalkan ini ya, kemarin kan saya memberikan keringanan. Misalkan memang tidak menemui sama sekali bayi yang dia ASI dan juga mengonsumsi PASI. Tapi kalau bisa diusahakan. Kalau misalkan nggak ada, coba dulu yang di atas 6 bulan yang dia sudah MPASI dan juga ASI. Kalau memang sudah mentok nggak ada, nggak apa-apa ASI. Gitu. Nah, kalau di sini hitungannya, kalau contoh yang di sini tadi kan kasusnya di sini cuma malam aja ya, di sini perhitungannya ya kayak gitu. Jadi mana itu ini ya, 4 kali dalam tiap kali pemberian. Jadi sore sampai malam hari. Jadi kalau on demand, jadi misalkan kalau ASI itu kan 6 sampai 8 kali ataupun bisa lebih ya. Kalau dia nggak kayak gini ya, oh mbak ini 4 kali sehari, jadi kan di bawah kebiasaan kan ya, yang dia di bawahnya 6 kali, di bawahnya 6 kali kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia on demand itu maksudnya
Dia menyusu aja nih, menyusu. Kalau dia setiap butuh ataupun setiap lapar nyusu kayak gitu ya 30 menit. Nah, itu kalian bisa pakai yang jumlah cairan ASI gitu ya. Jadi kalau untuk anak ini tahun pertama itu kan 600 mili ya. Nanti kalau untuk tahun kedua 200 sampai 400 mili. Jadi nanti pakai itu. Gitu. Nah, kalau misalkan bayinya mix nih, ASI sama PASI, kalau ini juga ditanyakan nih berapa kali. Kan bisa jadi karena dia menggunakan PASI, bayinya mengonsumsi PASI, itu kan biasanya ASINya sedikit ya, kayak gitu. Jadi dia apa namanya, frekuensinya dia cuma berapa kali kayak gitu, di bawahnya on demand, jadi bisa cuma 2 kali ataupun 4 kali kayak gitu. Ditanya juga misalkan dia sekali kayak gitu kira-kira berapa menitan kayak gitu ya, baru nanti dihitung seperti ini 33 mili per hari. Nah, ini karena cuma sore sampai malam dan juga cuma 4 kali sehari. Ini perhitungannya kalau dia pakai PASI, maksudnya ini dia itu sedikit gini karena memang dia ditambahi dengan PASI gitu. Kalau dia hanya ASI, dia langsung 600 mili hitungannya ya kalau untuk yang tahun pertama gitu. Nah, ini bisa dimasukkan di Nutrisurvey nih, karena kan kalau di Nutrisurvey ASI-nya itu makanan ya, semua makanan, minuman kayak gitu itu hitungannya per 100 mili. Jadi teman-teman ini bisa modify ya, jadi masukkan di input makanan baru kayak gitu. Nah, ini menghitung nih. Nah, ini sebenarnya ini kalau nggak pakai apa namanya, kalau pakai Nutrisurvey kita nggak perlu ngitung kayak gini. Jadi kalau kita sudah memasukkan ini 100 mili kayak gini, kalau kita masukin 33 mau di inputnya, input di nanti kita praktekkan ya. Inputnya itu 33 di halaman awal kayak gitu, ini sudah keluar nih. Kalau kita sudah memasukkan yang ini. Jadi nggak perlu ngitung lagi yang ini. Jadi kita hanya perlu menghitung yang jumlah cairan yang ini. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini MPASI atau ini ya. Nah. Oh, ini PASI ya, susu formula ini balik ya. Ini PASI kayak gitu. Jadi PASI-nya tuh SGM. Jadi yang perlu diingat kalau misalkan kita menanyakan terkait PASI itu, yang pertama itu adalah dia produknya. Produknya apa nih? Gitu. Kalau misalkan ada rasanya apa gitu. Kalau misalkan susu nih ada susu rasa apa, vanila gitu misalkan. Jadi ditulis aja kayak gitu karena bisa jadi dia informasi nilai gizinya berbeda per 100 gramnya ataupun per serving size-nya itu berbeda gitu. Jadi ditanyakan gitu produknya apa, terus untuk menyajikannya kira-kira pakai sendok apa, jadi URT-nya gitu ya, karena itu akan mempengaruhi. Kalau di sini kan di apa di PASI itu kan ada ini ya, cara cara apa namanya, cara menyajikan gitu ya, dan juga serving size-nya di IMG, informasi nilai gizinya. Jadi misalkan berapa ini satu serving size itu berapa gram gitu. Ini saya contohkan misalkan 100 ya udah 100 ya, kayak gitu 100 mili gitu. Terus mili ini tinggal kita input, tapi kalau nanti misalkan nggak 100 mili harus kita hitung dulu. Tuh, nah ini 3 kali konsumsinya, nanti tinggal ngaliin aja. Tapi ini kalau perhitungan manual, kayak gitu. Kalau perhitungannya sudah pakai Nutrisurvey, kita ngitungnya tinggal, oh ini dia 3 kali sehari. 3 kali sehari itu dia konsumsinya berapa gram. Gitu. Jadi tinggal masukin di yang bagian awal kayak gitu ya, dia konsumsi SGM-nya berapa gram. Baru nanti di input zat gizi, ASI, dan juga PASI di Nutrisurvey. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi kalau PASI, takaran sajinya, misalkan ini dia 288 gram, kayak gitu. 288 gram itu dia 6 sendok. 6 sendok peres, sendoknya yang di PASI-nya ini yang bawaannya.
Ini rasanya juga ada rasa soyanya gitu kan ya. Nah, ini ditambah dengan air 180 ml. Nah, baru nanti dihitung pakai rumus persamaan. Karena di sini belum 100 gram, jadi kita nggak boleh memasukkan di Nutrisurvey itu apa namanya yang ada di sini tuh nggak boleh langsung dimasukkan, karena di sini adalah zat gizi serving size-nya, takaran sajinya 28,8. Jadi ini nilai gizi setara dengan 28,8 gram. Kalau kita mengonsumsinya lebih dari ini, lebih dari bukan. Jadi yang kita masukkan itu kan dia per 100. Jadi ini harus diubah dulu per 100 gramnya. Terus persajiannya baru kita tanyakan apakah sudah sesuai dengan ini ataukah dia pakai sendok biasa. Ini kan pasti kita ini ya supaya untuk apa namanya gramnya ya gitu. Jadi gramnya itu dia gram yang sini kayak gitu. Kalau dia sekalinya itu 6 sendok ini, berarti kan yang kita masukkan itu nanti adalah yang per servingnya ini. Kalau dimasukkan di Nutrisurvey yang modify-nya tetap harus 100 mili kayak gitu atau 100 gram ya, 100 gram kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia per sekali makan, oh ini sekali makan sesuai petunjuk Mbak kayak gitu. 6 sendok, air matanya 180. Nah, kita pakainya yang ini nanti kalau masukin di input makanannya, bukan modify ya, input makanannya tuh yang ini. Oh, ini dia 28,8. Oh, makannya 3 kali. Berarti tinggal 28,8 dikalikan 3. Gitu. Nah, untuk mendapatkan per 100 gramnya, kita pakai rumus persamaan ya. Jadi, dia energinya ini, energi sama gram sama gram ya, 28,8 per 100 gram. Itu sama dengan 28,8 itu dia kalorinya berapa? Di sini kalorinya 140. Jadi 28,8 per 100 sama dengan 140 dibagi X. Nanti dikaliin silang. Gitu. Jadinya 28,8 per 100 dikali, oh ini 100 kali 140 dibagi 28,8. Jadi 486 yang kita masukkan waktu modify food. Jadi ini modify ya, yang bagian modify-nya. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Jadi merek pasinya, jadi dipastikan ya. Gitu. Kalau misalkan pas waktu wawancaranya ibunya, aduh saya nggak ingat nih Mbak, kayak gitu. Jadi kan pasti punya ini ya kerdusannya kayak gitu. Ibu bisa cek sebentar nggak Bu mereknya apa kayak gitu. Terus habis itu serving size-nya kayak tadi. Jadi tidak boleh memasukkan serving size atau takaran saja, tidak boleh memasukkan langsung informasi nilai gizinya. Jadi harus dijadikan 100 gram dulu biar makronutriennya juga dia per 100 gram kayak gitu. Ukuran URT-nya juga nih ya. Jadi dia berapa kali bukan berapa kali. Jadi dia dikasihnya dalam satu kali makan itu berapa sendok. Sendoknya yang digunakan sendok bawaan dari PASI atau dia sendok makan biasa. Dari stainless kayak gitu. Terus jumlah pemberian. Jadi sehari jumlah pemberiannya berapa kali kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan ketika tanya kayak gitu ya agak-agak lupa, jadi kita ini aja sesuai waktu aja kayak gitu ya. Jadi jangan langsung tanya ibu nih dikasihnya berapa kali kayak gitu. Jadi nanti tanya sesuai waktunya aja kayak gitu. Ibu ini pas waktu pagi dikasihnya berapa sendok ya Bu ya, sesuai sama ini, sesuai sama yang ada di kemasan ini atau beda pemberiannya. Jadi jangan langsung nanya diberikan berapa kali Bu, sesuai dengan ini enggak sesuai dengan ukurannya atau tidak kayak gitu. Itu kan nanti takutnya lupa ya ibunya ya. Jadi disesuaikan sama waktu. Kalau kita tanya 24 hour itu kan kayak gitu ya. Terus selanjutnya menghitung MPASI. Jadi MPASI lokal ataupun MPASI pabrikan ya yang akan kita tanyakan kayak gitu. Kalau MPASI lokal tentu dia nanti disesuaikan sama teksturnya.
Biasanya kalau MPASI lokal itu kan bahan-bahannya mentah ya, terus di blender. Kalau masih teksturnya tekstur lembik maupun tekstur lumet, gitu. Biasanya makanan mentahnya, terus habis itu dijadiin bubur, gitu, direbus bareng-bareng. Jadi nanti juga tanya cairannya berapa nih airnya, gitu. Terus ini juga menu makanannya ya, jadi seperti 24 hour recall, menu makanannya, detail makanannya, terus URT-nya, dia berapa, misalkan dia mau buat bubur nasi ditambah dengan sayurnya wortel dan juga ayam, kayak gitu ya. Jadi oh ini berasnya berapa, kayak gitu ya, berasnya berapa sendok, kayak gitu. Terus wortelnya berapa nih? Dan juga misalkan ayamnya bagian apa, dan juga berapa potong, kayak gitu ya. Dan misalkan ini sudah di atasnya 6 bulan, kayak gitu kan MPASI dia di atasnya 6 bulan ya. Nah ini pemberian makanan kemasan, misalkan dia ada snack nih, kan kita nggak tahu ya, jadi sebenarnya belum boleh ya makanan yang terlalu berasa gitu. Kalau misalkan dia dikasih jajan kayak gitu ya, itu ditanyakan aja, maksudnya kita tanyakannya makanannya aja, jadi jangan ngejudge gitu, ibu ini nggak boleh atau apa gitu, jangan. Jadi kita tanyain aja, ibu ini ada snack atau tidak bu, atau misalkan seperti biasa ke orang dewasa gitu tanyanya ya. Jadi misalkan sebelum makan siang adiknya ada makanan lain tidak bu, kayak gitu tanyanya. MPASI pabrikan ini sama dengan PASI ya, nanti ASI. Jadi harus dipastikan dulu usianya, kayak gitu ya. Terus nama produknya, serving size-nya, jumlah URT-nya. Biasanya kalau MPASI pabrikan itu kan apa namanya, butir ataupun ini apa namanya, karena biskuit ya bentuknya ya. Terus berapa kali konsumsi dalam sehari. Jadi sama dengan PASI yang tadi, kalau misalkan untuk menghindari ibunya terlalu berat gitu, misalnya aduh sehari berapa kali ya. Nah itu memang disesuaikan sama waktu aja. Makan paginya itu dia pemberian biskuitnya berapa keping kayak gitu. Terus airnya berapa, seperti itu ya. Sudah sesuai atau belum dengan yang ada di cara pemberian atau dilebihkan gitu. Terus ini ya, jadi kalau di sini kan serving size ya di sini ya. Serving size-nya, oh ini dia serving size-nya 2 keping, 22 gram. Ini mengandung 90 kalori, 18 gram karbohidrat, dan lain-lain. Yang dimasukkan di Nutri-Survey itu adalah per 100 gram. Nah ini ya per 100 gram yang dimasukkan. Jadi perhitungannya jadi gimana coba? Ada yang mau bantu? Kalorinya kalau per 100 gram jadi berapa? Kalorinya. Kan ini 22 gram nih, energinya 90. Kalau dia yang mau dimasukkan ya, di modify food-nya 100 gram, kalorinya jadi berapa? Dihitung coba kalorinya jadi berapa? Kok lama ya? Saya aja udah tunggu loh. Masuk, Bu. Ya. 200, Bu. Berapa? 200, Bu. 200. 200. Dari mana 200 coba ya? Dua keping kali 100 kalori, Bu. Gram.
gram, 100 gram. Jadi kan yang dimasukkan bukan 100 kalori, yang dimasukkan itu kan 100 gramnya. Pakai rumus persamaan yang tadi loh. Jadi Izin masuk, Bu. gram, gitu ya. 409. Ya, 409 ya. Jadi ini yang dilihat itu yang gramnya, karena di Nutrisurvey itu kan dia yang dimasukkan itu kan 100 gram. Jadi 22, pakai rumus bersamaan 22 dibagi 100 sama dengan 22 gram berapa kalorinya? 90. 90 per X. Jadi 100 dikali 90 dibagi 22. Jadinya 409 kalori. Pun juga nanti perhitungan makronutriennya dan juga mikronutriennya. Ini kalau kalian salah masukin, kalian memasukkan yang 22 gram ini, nah itu nanti akan underreporting. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian bandingkan dengan kebutuhan, nah itu nanti nggak cukup. Kebutuhannya dia dikit banget. Kayak gitu. Terus ya kayak gitu ya, baru nanti diinput di Nutrisurvey. Jadi misalkan ya, jadi ibunya bilangnya gini nih, saya ngasihnya 4 keping Mbak, kayak gitu. Berarti di sini 4 kepingnya itu dia berapa? 4 kepingnya berarti 44 gram. Kayak gitu. Kalau mau input yang di input makanannya bukan modify ya, bukan zat gizi baru ya. Yang di awal nanti nulisnya juga 44. Ini yang dikonsumsi 44 gram gitu. Jadi kan kalau biskuit itu kan gampang ya kayak gitu. Kalau dia sesuai sama aturannya kalkulasi susu formula itu kan belum tentu ibunya pakainya pakai yang sendok yang bawaan kayak gitu. Kalau ini dia perhitungannya lebih gampang nih. Oh ini dua kepingnya 22 gram berarti satu kepingnya tuh 11 gram. Kalau misalkan ibunya dalam satu kali makan di pas waktu pagi dia diberikannya 5 keping gitu. Berarti tinggal dikaliin 11 gram, 55 gram kayak gitu karena satu kepingnya 11 gram. Itu perhitungannya ya. Udah, nanti setelah ini kita praktek ya. Jadi yang pertama itu sudah kelihatan, belum ya? Nutrisional apa? Nutrisurvey udah kelihatan belum? Belum, Bu. Sudah ya, yang kelihatan ya. Ini coba nih kita masukin dulu, kita masukin makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Jadi setelah kita tanya nih, setelah kita interview kayak gitu ya. Setelah kita interview nih, oh ibunya adiknya minumnya ASI. Terus habis itu pasinya, susu formulanya tuh SGM. Terus MPASI-nya ini misalkan Milna. Nah, kita cari Milna yang rasa apa. Kita nanti masukkan per 100 gram. Susu formulanya apa. SGM misalkan yang dia rasa apa. Terus ASI juga dimasukkan. Jadi untuk menambahkan makanan baru, kita harus ngapain dulu nih? Coba. Ini sudah pernah ya praktek ya, makanan baru masukinnya lewat mana coba? Bukan konsumsinya sini ya, makanan baru di mana masukinnya? Edit, Bu. Apa? Edit. Edit, terus mana? Ini kemarin nih udah lupa padahal ini basic tuh ya. Di food, Bu. Food, terus Mau di food di
database. Di mana? Modify database. Modify food database ya. Nah, terus ngapain ini? Baru tulis menu yang mau dimasukkan. Baru diisi berapa kilojulnya, airnya, protein. Ini Sesuai ini dengan mana dulu nih? Ini pilih menu mana dulu? Add food. Add Add food. Nah, kita masukin ASI dulu ya. Coba. Masih not responding. Bentar, sabar. Nah, kita change dia dulu ya, lebih gampang ya. Makanannya ASI gitu. ASI tadi 100 ini berapa nih? Bentar. Gimana aja nih? Kalian sambil buka materi yang kemarin ya, yang materi untuk PKP anak ya. ASI itu 100 milinya 65 kalori. 65 kalori itu berapa kilojoule? Berapa kilojoule? $271. Ini yang lainnya nggak ngitung ya? Kok ini ya? Saya tuh memastikan, maksudnya saya tuh memastikan kalian tuh tahu, karena ini kan basic kalian ketika nanti misalkan penelitian ambil data kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gini aja nggak tahu, misalkan konversi kayak gitu. Kalau misalkan nggak tahu langsung cari aja. Kalian kan kalau kuliah kayak gini kan pasti di depan HP ya. Jadi kalau kuliah kalau bisa fokus kayak gitu dulu ya. 2000 berapa? 2.701. 2.701. Terus tadi Bu, maaf Bu, itu 270 271 960 Joule, Bu. 271 2000 atau 200.000, Bu. 200.700 saya bingung ya habisnya. Kalori per kilojoule itu berapa sih? Kalori per kilojoule berapa? kalori per kilojoule 4.186. Bukannya 4 koma gitu ya? 4 koma bukan 4.000 itu. 1 kalori 4,2 Joule, Bu. 271 gitu ya. Kalau di sini tuh biasanya pakai angka ini ya. Apa pakai ini ya, 96. Proteinnya tadi berapa nih? Dibantu ya, dibuka ya materi sebelumnya ya. Atau misalkan ini pengen lebih lengkapnya, nanti bisa cari ya di USDA atau Singapura kalau ada, ataupun di TKPI kalau misalkan ada. Ini habis ini diapain? Kalau sudah
Oke, Bu. Oke. Sip. Nah, setelah itu kita mau masukin yang tadi, yang SGM tadi ya. Ini nggak ada yang pakai laptop ya? Mau praktek kayak gitu, ada yang mau praktek? Karena Nutri Survei itu sudah berapa kali ya? 2 kali kalian tugas Nutri Survei ya. Terus kita tambahkan lagi, mana nih? Yang ini ya. Jadi kalian hitung, coba. Kalian hitung ini ya, saya iniin karbohidrat, kalian hitung protein, karbohidrat sama lemaknya ya. Berapa nih? Kelihatan nggak? Zoom in. Ini ya, lemaknya dia 6 gram. Nanti hitung per 100 gram ya. Lemaknya 6 gram, proteinnya 4 gram, karbohidratnya 17 gram. Sudah ditulis? Sudah? Udah, Bu. Ini kayaknya mahasiswanya Triwanda sama Febi aja ya. Terus habis itu dicari per 100 gramnya berapa karbohidrat, protein, sama lemak. Saya mau tunjuk aja ya. Karbohidrat Tasya cari ya. Terus proteinnya Dinda. Dinda, ada Dinda? Iya, Bu. Terus lemaknya Natasha. Natasha ada? Natasha. Natasha Amazia. Tinggal berarti ini anaknya. Irma, Sapia. Iya, Bu. Ya, hitung apa tadi? Lemak ya, per 100 gram ya. Silakan. Energinya sudah ketahuan nih 486. Kalian cukup hitung yang lemak dan makronutriennya ya. Kalau nanti misalkan kalian kalau bisa masukin ini juga gitu, yang per 100 gramnya. Gitu ya. Yang ini ya. Yang kalau ini kan cuma persentase ya. Enggak ada gramnya ya. Persentase apa gitu. SGM 8. SGM Ananda. Sudah ketemu? Kita modify lagi. Pakai rumus persamaan ya. Advance ya. Sudah ketemu? Kalian tadi ini nyatet kan proteinnya berapa, makanya sudah saya sebutin loh. Berapa gram?
Izin masuk, Bu. Untuk proteinnya 5,6 gram. 5,6. Kasih. Terus yang lainnya? Karbohidrat sama lemak. Proteinnya 5. Ini kan 28,8, itu 4 gram. Kalau 100, ini kan harusnya lebih ya. Perhitungannya gimana? Ini loh, pakai perhitungan gram per gram dikaliin, nggak pakai kalorinya. Ini kan karena energi. Ini pakainya yang protein yang ini. 28,8 per 100 gram dikali atau sama dengan kayak gitu ya, sama dengan di sini itu bukan kali ya di sini ya, sama dengan 100, bukan 100, yang ini loh, yang protein 4 gram per X. Sama dengan ya. Berapa berarti? Ini pakai 140 kilokalori karena dia nyari energinya. Kalau nyari proteinnya yang dipakai yang 4 gramnya. Jadi 28,8 per 100 sama dengan ini 4 gramnya dikali X. Gitu, baru nanti dikaliin silang. Ini jadinya saya mempertanyakan nih teman-teman ini. Kemarin waktu studi survei gimana nih? 12,8. Jadinya berapa? Proteinnya berapa? Izin masuk 13,8, Bu. 13,8. Terus yang hitung karbohidrat sama lemak tadi? Irma sama siapa tadi? Sama Tasya. Ya. Yuk, siapa yang sudah? Bu, izin masuk. Lemaknya itu 20,8. 20,8. Hitungnya udah bener ya? Kalau ngitungnya nggak benar di sini nanti hasilmu underreporting. Underreporting itu ya konsumsinya jadi sedikit atau berlebihan, overreporting kayak gitu. Terus karbohidratnya Sebentar, Bu. Yang karbohidrat itu 24,3, Bu. nggak ratusan ya jadinya ya? Harusnya ratusan loh karbohidrat itu. Karena proteinnya 20 gram. Karbohidratnya 17. 17 itu adalah 28,8. Jadi ngitungnya itu kalau yang ini tuh tetap karena ini kan dia gramnya ya, maksudnya gram serving size-nya sama gram yang mau dicari. Gram yang dicari kalau ini kan yang proteinnya ya, protein, karbohidrat, energi kayak gitu dan mikronutrien lainnya. Jadi 28,8 per 100 sama dengan tadi berapa tuh karbohidratnya? 17. 17 per X.
Jadi ini harus paham rumus persamaan ya. Jadi ini adalah gram serving size per gramnya yang mau kita masukin di Nutrisurvey. Ini adalah kalori ataupun makronutrien gitu ya dalam 28 gram. Jadi kan atas sama atas itu kan sama ya. Ini atas sama atas ya, ini pembilangnya di sini ya. Yang bawah di sini ini adalah yang mau dicari. Ini kan yang mau dicari 100 gramnya ini kan, 100 gramnya pasti kan. Terus yang ini X-nya itu kan sama-sama penyebut tuh di bawah. Yang kita cari X. Jadi 100 dalam 100 gramnya SGM itu berapa makronutriennya. Itu baru nanti dikaliin silang bawah sama atas sama bawah, kayak gitu. Dicari X-nya. Gitu. Jadi karbohidratnya berapa? Nggak sampai 100 ini kalau ini. Jadi berapa? 59,02. Berapa? Harusnya sekitar 60-an ya kalau nggak salah ya. Itu saya salah. 59,02 Bu. 59,02. Gitu ya. Terus kita simpan. Terus habis itu kita modify lagi yang MPASI, kemasan ya. Kalau MPASI-nya lokal, kalau misalkan kalian buat resep, itu tinggal yang save as recipe kayak gitu. Kalau misalkan dia kemasan, itu cukup di modify. Ini contohnya di sini kita ngambil milnya yang original ya, teman-teman tolong ya dicari ya. Gramnya 22, jadi ini 22 nanti per 100 sama dengan kalori 22-nya ini 99 per X pun juga dengan yang lain. Ayo, siapa? Coba ya. Kalorinya Miftahul Aba. Miftah, ada Miftah? Miftahul Aba. Miftahul Aba. Ini kalian kuliahnya sambil kemana sih? Kalorinya Nora ya. Nora ada? Nora? Ini suara saya kedengeran kan ya? Iya Bu. Kalorinya Rizky Zainur coba. Ada nggak Rizky Zainur nih? Ada nih orangnya. Nggak tahu. Ada di depan HP-nya atau enggak nih? Rizky Zainur. Ini kalau kalian ditunjuk tuh jangan takut. Salah tuh jangan takut. Kayak gitu tuh nanti akan membekas di kalian. Caranya gimana? Rizky Zainur. Rizky Zainur. Wah, kalian nih kayaknya kuliahnya nggak di depan ini ya. Gimana ini? Ini selain berhubungan sama adab loh kayak gini nih. Erika, mana Erika? Iya, Bu. Erika kalori ya. Iya, Bu. Angelika. Angelika. Iya Bu. Karbohidrat. Iya Bu. Proteinnya Emilia. Emilia mana Emilia? Iya, Bu. Emilia protein ya. Iya, Bu. Pelangi. Iya, Bu. Pelangi lemak ya. Coba ya dihitung per 100 gramnya. Ini ya, Milna original ya. Per 100 gramnya berapa nih kalori, energinya, karbohidrat, protein, sama lemaknya.
Yang makro aja dulu latihannya. Nanti kalau sudah bisa, yang ini dimasukin nih, yang ini juga penting, ini serat, gula, natrium, kayak gitu. Kalau sudah dapat, nanti langsung bilang ya. Nanti yang kalori dijadiin kilojoule. Untuk absensinya jam 9 ya. Absensinya di email mulainya jam 9. Karena sebelumnya sudah saya setting jam 9. Sudah yang dapat ini sudah dicatatkan ya, sudah dihitung ya. Ini saya close loh yang ini. Food nama original. Ini kalau praktek kayak gini sebenarnya harapannya kalian juga sambil di depan laptop kayak gitu ya, buka Nutri Survey kayak gitu. Berapa kalorinya? Untuk kalorinya 409 dikali dijadikan Hasilnya aja. kilojoule jadi 1922. Nah, terima kasih. Terus proteinnya, lemaknya, karbohidratnya sudah ada yang menemukan? Proteinnya 9,09, Bu. 9,09. Terima kasih. Terus Karbohidratnya 81, Bu. 81 gram. 81 gram. Bulat ya berarti ya. Terima kasih. Terus lemaknya? Lemaknya berapa Pelangi? 0,15 gram ya, Bu. Berapa? 0,15 Bisa diulangi? 0,15 gram. Enggak dong, masa kecil. 6,8 gram, Bu. 0,8. Ini kan dia lemaknya nih berapa nih? 15 gram loh di sini. Ini dalam 22 gram. Berarti kalau dia dalam 100 gram, 68,1 gram, Bu. bentar. Berapa? Berapa tadi? 68,1 gram, Bu. 68. Ini Ya, Bu, 68,1 gram. ini ya. Ininya jauh 16,6, Bu. Ini gimana nih cara ngitung kalian kok beda banget ini? Kan 22 dibagi 100 sama dengan, jadi jangan langsung dibagiin ya teman-teman, dikali silang ya. 22 per 100 sama dengan protein, lemaknya berapa nih? 15 per X. Jadi 100
dikali 15, 100 dikali 15 dibagi 22. Berapa tuh? 68,1 tadi, Bu. Iya Bu, 68. Sebentar. Terus berarti proteinnya berapa nih? Proteinnya ini kan 2 ya. Berarti kan berapa dicoba ngecek angka proteinnya. Soalnya ini jauh banget dari 68. Proteinnya 2 ya. 100 dikali 2, 200. 200 dibagi 22. Oh iya, bener 99 ya. Tapi kok jauh banget ya? 9,0 Bu. Kok jauh banget ya? 9,09. Ini jauh sama ini kan 7, 6 kali lipatnya ya. Oh, 7 ya, 7 kali lipatnya ya. 7 kali lipatnya ya. Udah gitu. Ini ya. Oke. Karbohidratnya bener 81 ya. Karbohidratnya di sini soalnya berapa nih? Ya, lihat kan. 68, 81. Ya. Jauh banget ya dari lemak yang nggak jauh-jauh. Terus habis itu, setelah kita sudah memasukkan semua, misalkan tadi cuma memasukkan 3 gitu ya, tapi sebenarnya lebih banyak lagi yang kita masukkan. Gitu. Misalkan pakai produk pastinya dia lebih dari 1, gitu. Terus dia hasil pabriknya lebih dari 1, gitu. Nah, setelah itu kita buat resep dulu nih, resepnya untuk MPASI lokal. Jadi nanti teman-teman tanya. Jadi kalau kita buat resep yang makanan lokal tuh nggak usah pakai modify, tidak usah pakai modify tadi food database. Caranya gimana? Gimana caranya? Pertama, caranya harus gimana dulu? Bu, mohon maaf nggak kedengeran soalnya tadi. Ini nyusut ya, yang hadir ya. Tadi 37 sama saya berarti 36, jadi 33. Ini nggak masuk banyak ya, Zihan ya? Zihan kan ya, PJMK-nya. Tadi masuk semuanya, Bu. Kurang Intan sama Niki. Terus di sini Sama kurang berapa nih berarti? Kalau 32, 39 kan ya mahasiswanya, kurang 7. Gimana dulu cara memasukkan resep? Gimana dulu? Caranya gimana yang pertama? Bu, Tentukan umur Bu. Ya, umurnya. Sini ya. Kalau di sini sih sebenarnya bukan resep ya. Tapi kalau mau masukin makanan yang dikonsumsinya, kalau tadi kan masih mau buat resep ya. Terus setelah itu gimana? dipilih bu makanan yang mau dimasukkan. Ya, coba gimana? Bentar ya.
Gitu ya. Jadi misalkan resep kayak gitu nanti ditulis nasi. Misalkan beras ya. Ini saya sebenarnya tadi tuh milih jam 8 karena habis ini tuh saya mau PCR kayak gitu ya. Misalkan beras. Jadi ini nanti kalian latihan selanjutnya, saya mau berangkat ya. Bisa sih nasi gitu coba ya. Nasi putih nanti pakai beras gitu ya misalkan ya. Ini 10 gram, kan di detail resepnya ya. Terus wortel, carrot gitu ya. Fresh 12 gram misalkan. Nanti pakainya kalkulasi food ya. Terus change recipe. Yes. Terus dia ditulis misalkan bubur nasi wortel. Baru nanti save. Gitu ya. Save ini nggak usah ya karena tadi udah kesimpan. Terus nanti kalau buat apa namanya makanan yang dikonsumsi tadi, misalkan dia asinya, dia masih asi ya, dia asi. Ini sudah saya masukkan sebenarnya. Oke yang ini aja. Asinya misalkan dia 600 nih. Terus dia SGM, pakai SGM yang Ananda yang ini ya, dia 20 gram. Nanti tinggal di iniin pakai yang NC ya. NC ini terus di klik printnya ini. Terus ini di Ctrl A, terus di copy. Terus nanti baru dimasukkan di Excel. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini maaf ya, saya sudah ditelepon soalnya sama ini tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nanti lihat ini ya, apa namanya? Terus nanti di save ya nanti ya. Nanti lihat di YouTube saya yang dulu bahas praktek nilai survei ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa open kameranya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semua atas perhatiannya. Maaf kalau ada kesalahan.